Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 semester 2. Kita akan kembali belajar yaitu pada bab 8 tentang senangnya berakhlak terpuji. Bagi yang sudah mempunyai LKS, silahkan bisa dibuka di halaman 22. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita akan membahas PAHI bab 8, senangnya berakhlak terpuji, subbab hidup rukun dan hormat, dan patuh kepada orang tua, guru, dan keluarga. Jadi kita akan belajar dua, yaitu hidup rukun dan hormat dan patuh pada orang tua, guru, dan keluarga. Oke, selanjutnya. Nah, hidup rukun. Apa itu hidup rukun? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rukun berarti baik dan damai, atau bisa dikatakan tidak bertengkar. Jadi kalau orang rukun ya pasti tidak bertengkar ya. Hidup rukun artinya hidup damai dan tidak bertengkar. Hidup rukun sangat dianjurkan oleh agama karena manusia diciptakan oleh Allah bersuku-suku bangsa yang berbeda, yang menyebabkan budayanya pun berbeda. Nah, jadi kita sudah ditakdirkan oleh Allah di kehidupan kita sebagai manusia, kita itu hidup bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ya. Ada suku Jawa, ada suku Sunda ya, dan sebagainya. Kita itu dijadikan berbeda agar kita rukun. Namun, hidup rukun kita itu dalam ajaran Islam, kita itu diperintahkan untuk bertakwa. Jadi dasar untuk kita hidup rukun karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang membedakan manusia dengan yang lainnya adalah kadar ketakwaannya. Selanjutnya, perilaku yang bisa menjaga hidup rukun. Di antara perilaku yang bisa menjaga hidup rukun atau agar terjadi kerukunan adalah yang pertama, setiap akan berbicara atau melakukan kegiatan harus diperhitungkan baik dan buruknya. Jadi kalau kita mau berbicara atau melakukan kegiatan, jangan semena-mena atau jangan sembrono. Harus diperhitungkan dengan matang-matang. Yang kedua, menghargai orang lain. Orang tua, orang yang lebih tua, kakak adik, teman yang beragama lain, teman yang berasal dari daerah lain juga. Yang ketiga, berbicara yang baik, tidak dengan kata-kata yang kasar, yang membuat orang lain marah atau sakit hati. Jadi kalau berkata, itu harus hati-hati. Jangan sampai perkataan kita itu menyakiti orang lain. Salamatul insan fi hifdil lisan. Nah, selamatnya manusia karena menjaga lisannya agar tidak menyakiti hati orang lain. Nah, kemudian dalam bertindak,
mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi, atau dalam bertindak tidak egois yang selalu mementingkan diri sendiri. Jadi dalam bertindak itu kita tidak boleh egois. Egois itu berarti selalu mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Nah, selanjutnya, ini adalah perbuatan yang membuat hidup kita tidak rukun. Di antara perbuatan yang membuat hidup kita tidak rukun yaitu yang pertama, berbuat lebih mengedepankan emosi atau cepat marah-marah, tidak mengedepankan akal sehat. Nah, ini kalau orang suka marah-marah ya nanti cepat tua ya. Dan bisa membuat hidup tidak nyaman atau tidak rukun. Yang kedua, tidak menghargai orang lain dan atau menganggap diri sendiri paling benar dan paling pintar. Nah, kalau ada teman kita yang selalu menganggap dirinya paling pintar, itu harus kita ingatkan. Karena orang yang menganggap dirinya paling pintar, itu sama saja orang sombong. Atau orang yang tidak bisa menghargai orang lain, pada dasarnya dia adalah orang yang sombong. Sedangkan perbuatan sombong adalah perbuatan yang tidak disukai, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, suka mencela dan mengolok-olok teman. Perbuatan mengolok-olok teman atau mencela seringkali menjadi pemicu suatu pertengkaran atau perkelahian. Biasanya suka saling mengejek ya, ejek-ejekan, apalagi saling ejek-ejek nama orang tua. Nah, itu tidak boleh ya. Karena apa? Bisa memicu suatu pertengkaran. Yang keempat, suka berbicara kasar dan merendahkan orang lain. Nah, ini juga sama. Kita harus menjaga lisan kita dari berbicara kasar dan merendahkan orang lain. Baik, selanjutnya kita akan belajar subbab hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi wassahibi bil jumbi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Nah, di sini sudah diperintahkan oleh Al-Quran lewat surat An-Nisa ayat 36 agar kita tidak hanya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru saja, namun juga anggota keluarga yang lain, bahkan orang lain. Di sini dijelaskan bahwa ada karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat, kemudian tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Jadi kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada siapa saja. Oke, selanjutnya. Contoh hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu yang pertama diantaranya adalah memberi salam, minta izin, mencium tangan orang tua ketika akan berangkat sekolah, mendoakan orang tua setelah sholat. Nah, ini seperti yang biasa diajarkan di sekolah ya, yaitu Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Kemudian perintah orang tua untuk belajar bersungguh-sungguh, tidak banyak menonton TV, banyak bermain, harus dituruti. Jadi kalau orang tua memerintahkan kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh, tidak banyak menonton TV, dan jangan banyak bermain, harus dituruti. Kemudian minta izin terlebih dahulu jika ingin bermain ke rumah teman. Kemudian perintah orang tua untuk mengerjakan sholat dan bangun pagi, hendaknya dituruti, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah di antara contoh hormat dan patuh pada guru, yaitu ketika bertemu guru, memberi salam kepada guru, kemudian mencium tangannya.
mendengarkan penjelasan guru di kelas. Saat belajar tidak banyak bercanda. Nah ini, jangan banyak bercanda ketika sedang diajarkan. Kemudian tugas-tugas dari guru dikerjakan tepat waktu. Nasihat untuk kemajuan siswa atau siswi harus dipatuhi. Dan larangan guru agar tidak mencoret-coret dinding kelas atau meja, tidak berkelahi dengan teman atau mengganggu teman yang lainnya, hendaknya dipatuhi. Nah, selanjutnya adalah contoh hormat dan patuh kepada sesama keluarga. Jika bertemu saudara atau famili yang lebih tua, seperti nenek atau kakek, paman atau bibi atau kakak, hendaknya memberi salam dan mencium tangannya. Mematuhi setiap nasihat kebaikan dari anggota keluarga yang lebih tua. Terhadap adik yang lebih muda, hendaknya disayangi. Kemudian tidak menghidupkan radio atau TV keras-keras di saat ada anggota keluarga, adik atau kakak atau nenek yang sedang sakit. Nah, anak-anakku, demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Untuk tugas, silahkan pertama, tulislah perilaku atau perbuatan yang pernah kamu lakukan untuk menjaga kerukunan atau hidup rukun dalam lingkungan keluarga atau pertemanan. Yang kedua, tulislah perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru yang biasa atau sering kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tugas itu silahkan kamu foto, kemudian kirimkan ke nomor WhatsApp Pak Basri. Pak Basri tunggu ya tugasnya. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Apabila ada kata-kata Pak Basri yang salah, Pak Basri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.